Halo, saya Daud Antonius dan kembali lagi di podcast Psikolog ID. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dissociative identity disorder atau yang biasa dikenal dengan istilah awam sebagai kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau DID atau yang juga dikenal sebagai gangguan identitas disosiatif adalah sebuah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan munculnya dua atau lebih kepribadian dalam satu tubuh yang biasanya kepribadian itu berbeda. Kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan seorang bisa atau terindikasi mengalami gangguan kepribadian ganda? Beberapa psikolog dan juga peneliti meyakini bahwa gangguan ini disebabkan oleh trauma atau luka psikologis ketika seorang ada dalam tahap perkembangannya. Sebagai contoh, seorang yang mengalami pelecehan fisik, verbal maupun seksual. Ada pula yang mengalami pengalaman buruk seperti perang atau bencana alam dan juga didukung oleh faktor genetik atau riwayat penyakit kejiwaan dalam keluarga yang berperan sebagai pemicu gangguan ini. Karena menurut penelitian, ada beberapa orang yang memang mudah memiliki bawaan untuk terpisah kepribadiannya dan lebih mudah jika dibandingkan dengan orang pada umumnya atau orang kebanyakan. Disosiatif dalam psikologi pada awalnya merupakan sebuah coping mechanism atau strategi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang untuk menghindar dari berbagai tekanan, kemudian dari rasa sakit fisik maupun emosional, atau cara melepaskan diri dari situasi stres dan juga kenangan traumatis. Pada umumnya disosiatif dilakukan dengan cara memutuskan hubungan antara diri sendiri dengan dunia luar atau menjauhkan diri dari kesadaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi seperti memisahkan diri dari diri sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah disosiatif ini seringkali memunculkan kepribadian yang lain atau kepribadian baru yang kompleks dan juga berbeda dari diri kita yang sebenarnya atau yang sebelumnya. Seperti yang juga pernah saya bahas, respon alami atau primitif kita ketika menghadapi sebuah masalah adalah fight or flight. Jadi kita bisa menghadapinya langsung dan belajar dari masalah yang terjadi, atau flight, melarikan diri dengan cara berpura-pura sesuatu tidak terjadi. Nah, dalam konteks ini, disosiatif bisa jadi adalah cara seseorang melarikan diri dari masalah. Sebenarnya hal ini sah-sah aja dilakukan oleh kita untuk sejenak beristirahat dari berbagai masalah atau tekanan. Tapi yang jadi masalah apabila kesadaran kita diambil alih oleh perasaan melarikan diri tadi. Jadi seperti kepribadian aslinya atau kepribadian yang sebelumnya itu terpisah dari diri sendiri. Terdapat beberapa tanda atau gejala yang biasanya dimunculkan oleh beberapa orang yang terindikasi di ID ini. Gejala yang pertama adalah depersonalisasi atau merasa dirinya terpisah dan tidak terhubung dengan dirinya sendiri, melihat dan mengamati dirinya sendiri dalam sebuah cerita seperti film atau jadi orang ketiga dalam dirinya sendiri. Tanda yang berikutnya adalah derealisasi atau perasaan di mana seluruh dunia dan juga kejadian-kejadian di dalamnya atau pengalaman merupakan hal yang tidak nyata, atau merasa bahwa pengalaman yang dirasakan setiap harinya itu cuma bayang-bayang atau cuma mimpi saja. Tanda yang ketiga dari DID bisa jadi adalah distorsi waktu atau amnesia, yang ditunjukkan dengan melupakan beberapa hal yang bahkan baru saja dilakukan atau dialami, seperti pengalaman hilang sejenak dalam dirinya sendiri, atau gangguan dalam ingatan jangka pendek, melupakan dengan segera apa yang sebenarnya pernah dikatakan atau sedang dilakukan. Tanda yang berikutnya adalah konflik internal dan juga kebingungan identitas. Jadi seringkali dalam dirinya sendiri ada beberapa nilai atau perilaku yang sebenarnya bertolak belakang dengan prinsip diri.
Jadi walaupun ini dilakukan, tapi seperti ada perlawanan di dalam diri sendiri. Lalu selanjutnya, apa perbedaan antara DID dengan kita yang mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada? Apakah kita termasuk dengan orang yang memiliki kepribadian ganda? Jawabannya tidak seperti itu. DID perlu didiagnosis secara utuh dan juga dilakukan asesmen oleh profesional, jadi oleh psikolog ataupun psikiater. Karena pada dasarnya kita semua memang memiliki topeng sosial atau personality yang sangat beragam. Sesuai dengan tuntutan lingkungan yang ada, kita bisa saja berubah, sangat tergantung pada konteks pembicaraan, misalnya dalam situasi bagaimana atau dengan siapa kita bicara, tapi hal tersebut masih dalam kondisi kesadaran yang baik, atau kita menyadari dan mengingat dengan baik apa yang kita lakukan sebagai bentuk dari perilaku adaptif tadi. Jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang perilaku adaptif, kami juga memiliki podcast yang sebelumnya ada di track-track awal, yaitu tentang perbedaan antara personality, karakter, dan juga temperamen. Anda bisa mendengarkan dan mencari tahu lebih jauh. Selanjutnya masih membahas tentang DID. Berikut ini adalah beberapa alter ego atau kepribadian kompleks yang sering muncul pada gangguan DID berdasarkan trauma dan disosiasi yang terjadi. Sebenarnya sub kepribadian sangat banyak, tapi saya merinci hal-hal yang paling sering muncul atau paling sering terjadi. Dalam teori hipnosis pun ada yang namanya ego personality therapy. Jadi kita memang sengaja membagi kepribadian tersebut. Tapi yang saya jelaskan dalam konteks ini adalah alter ego yang memang muncul dalam gangguan DID. Yang pertama adalah the host atau bagian diri seseorang yang merupakan tuan rumah atau kepribadian asli. Biasanya memiliki waktu eksklusif dan juga kontrol yang besar dalam memutuskan beberapa perilaku sehari-hari. Jadi sering muncul dan merupakan kepribadian asli. Kemudian yang kedua adalah child alter atau inner child. Bagian dari kepribadian yang biasanya berusia lebih muda atau bagian kekanak-kanakan yang muncul. Biasanya disinilah ingatan akan tindakan kekerasan, kemudian traumatik, pelecehan itu terjadi. Jika dijelaskan melalui teori psikoanalisa, pada tahap ini seorang sedang mengalami regresi atau mundur dari masa perkembangan yang seharusnya dan kembali menjadi anak-anak. Dalam konteks beberapa teknik terapi, inner child juga dibutuhkan untuk menggali beberapa hal yang memang traumatik tapi tidak bisa diingat oleh ingatan dewasa. Selanjutnya, alter ego yang ketiga adalah the helper atau protector. Alter yang bersifat melindungi, bersifat defensif hingga bisa berperilaku agresif ketika diperhadapkan kepada situasi yang dirasakan mengancam. Nah, biasanya kepribadian ini dibentuk lebih kuat, ya, baik secara fisik ataupun mental untuk menghadapi beberapa tekanan. Misalnya ada situasi yang menyebabkan seseorang itu tertekan secara fisik maupun emosional. Bisa jadi alternya helper ini muncul untuk membela. Selanjutnya terdapat juga alter yang umum disebut sebagai persecutor personality atau kebalikan dari protektor tadi. Nah, alter ini adalah kepribadian yang sebenarnya ingin melindungi tapi dengan cara memberikan hukuman. Biasanya kepribadian ini berhubungan dengan perilaku yang berbahaya yang sering dilakukan, seperti misalnya melukai diri sendiri, mengkonsumsi obat terlarang, atau malah mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Alter berikutnya yang kelima yang sering kali muncul dalam DID adalah animal alter atau bagian diri yang seperti menirukan tingkah laku binatang, ya. Paling banyak adalah binatang buas, untuk melindungi atau malah mengekspresikan diri secara emosional. Alter ini sering muncul ketika seorang sedang bermanifestasi. Mungkin Anda pernah melihat seperti kasus kesurupan massal atau misalnya pengusiran roh jahat, kan itu muncul banyak tuh binatang-binatang yang kejam, liar atau buas. Nah, ini adalah bentuk dari alternya atau animal alter tadi.
Dalam salah satu teori psikoanalisa disebutkan bahwa kita memiliki ingatan kolektif yang di dalamnya termasuk juga ingatan tentang masa purbakala, yang di dalamnya juga ada tentang binatang buas tadi. Nah, makanya ini bisa jadi ingatan atau ekspresinya dimunculkan ketika ada dalam situasi tertentu. Alter terakhir yang juga sering kali muncul adalah demonic alter, atau biasanya perilaku yang menyerupai makhluk jahat, sejenis hantu, roh jahat, atau iblis yang terbentuk dari sisi buruk atau pengalaman tidak menyenangkan yang biasanya bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam dan juga pembalasan kepada orang yang melakukan penyiksaan atau sumber dari pengalaman traumatik tersebut. Untuk lebih jauh mengenai DID atau Dissociative Identity Disorder, teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain yang terkait. Namun satu hal yang perlu saya tekankan adalah jangan mencoba untuk self-assessment atau berusaha untuk mendiagnosis diri sendiri. Setiap gangguan psikologis sangat penting untuk didiskusikan atau dikonsultasikan kepada mereka yang memang profesional atau sudah tersertifikasi. Jadi saran saya, jika memang terdapat sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang menurut Anda perlu dikonsultasikan, Anda bisa menghubungi puskesmas atau enggak rumah sakit terdekat, karena banyak layanan kesehatan, baik kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa yang sudah tersedia di sana. Oke, cukup sekian untuk pembahasan pada podcast kali ini. Jika teman-teman memang tertarik lebih jauh mengenai beberapa gangguan psikologis dan juga profil dari beberapa pembunuh berantai yang masih juga saya bahas di beberapa podcast sebelumnya, teman-teman bisa melanjutkan dengan membaca salah satu buku dari psikolog ID yang berjudul Criminal Minds. Terima kasih sudah mendengarkan podcast di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast dan pembahasan berikutnya.